Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung. Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus. Maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan. Harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah dinyatakan itu dalam Alkitab. Semuanya. Di mana Yesus mengatakan kalau hidup kekal? Dia adalah Tuhan, dia adalah kekal, banyaklah. Di mana itu hidup kekal, bang? Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar itu tujuannya untuk hidup kekal, bang. Berarti kamu. Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah manusia itu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? Percaya dong. Ya udah. Percaya. Hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya, saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen nggak? Nah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah Aduh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitab tertulis. Kau percaya? Kamu percaya enggak? Ya. Kamu percaya enggak? Cuman jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu. Agamaku. Ya, di agamamu Yesus. Agama. Emosi dia. Nah, di agamamu. Di agamamu. Yesus. Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain aku tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuma bertanya. Agama menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, menurutmu? Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah kau tidur aja di neraka sana. Kamu di neraka aja tidur sana. Gak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis. Kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu, saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Gak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya gak usah kau naik ke sini.
Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Guru mengajar tanpa buku. Murid yang membaca. Guru menjelaskan. Sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri. Gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Kau bingung kan? Loh, kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Nah ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Selamat malam. Buka kamera. Nah, Ya, Antikristus malam. Buka. Malam Antikristus, buka kameranya. antum apa kabar? Ana antum. Baik. Hal anta mahir fil lughatil Arabiyah. Oh, saya nggak paham, saya bagi sebagian-bagian yang saya pahami aja. Makanya nggak usah tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Islam? Bro, ini Nusantara bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Saya pakai. Pakai ya? Nanti saya foto. Oh iya. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya, enggak. Iya, saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Paulus kan? Temanya bagaimana? Salah. Paulus salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah. Dalilnya ada. Salah. Dalilnya ada. Pengikut Paulus. Lalu? Yesus itu kepala. Coba kamu Kita tunjukkan. mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh Yesus manusia. itu kepala gereja. Iya. Mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Narasi antum. Iya dong. Narasi antum. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Pernyataanmu sudah salah. Baca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Silakan. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong. Jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan perhatikan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Gitu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus, itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab.
Bahlul Tapi kitab, ini bahlul kami ini kitab, iya. ahlul Saya- kitab. Ahli kitab kami itu. Bahlul. Kami. Bahlul kitab. Kami Oke, itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya Iya, kamu ya mau sudah, nunjuk biarkan saya. saya ngomong. Oke, Biarkan silakan. saya ngomong, boleh? Silakan. Oke. Ketika Yesus mengatakan mereka di Mereka yang Yohanes mana? Nggak ada, 17, nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Ini hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi Nah, kata mereka. mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam. Anak ayam. Kau turun di bawah biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong. Ilmu nggak ada. Kau kayak kucing naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, mel. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu. Macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus kusuruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum. Dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia. Nggak malu. Begitu dia temukan mereka. Mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara V. Yunus. Selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan, bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka. Silakan. Kalah katanya. Dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan. Kalah katanya. Oh, lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya. Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible. Tampilan aja so paten. Kok nggak malu? Hah? Kok mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Wah, gak ada malumu. Udah nipu. Ku katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Ku bilang samamu, yang S7 kau sudah hari di sini. S7 teologi. Kau suruh hadapi saya. Kamu lihat bagaimana dia ku buat jadi bubur. Halo. Selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Suma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa. Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Terus tampil di depan orang banyak. Mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini. Manusia yang lahir dari Anus. Si Bahlul. Sok jagoan. Kau belajar dulu ITG. Kau belajar. Belajar 2000 tahun dulu Bible. Baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmu. Biar ku ludai lagi mulutmu kayak itu hari. Halo saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Dari Katolik, Medan. Protestan. Protestan. Oke. Iya Pak. Coba nanti kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan
menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam Yohanes 1. Kalau menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih, kalau itu utusan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, ramak duluan. Saya sih dan saya bagus itu. Iya. Justru bagus kalau jemaat biasa. Enggak salah. Saya sampaikan pemahaman kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu utusan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya? Itu aja. Maaf ya Pak, saya bertanya sih, saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan cara berpikir, karena kita kan punya pikiran. Ini aku sih yakin Anda punya pikiran, yakin. Gak mungkin saya bisa live sama Abang kalau saya nggak punya pikiran. Buktinya Anda menyembah manusia. Beda Bang. Beda. Kalau Anda punya pikiran itu kan, kalau masalah itu kan Abang nggak percaya, kalau saya percaya. Itu aja beda. Berarti Anda tidak punya pikiran berarti. Kalau saya nggak punya pikiran, makanya saya bisa live. Coba Bang, nggak usah dulu Bang, cari dulu Bang. Jadi gini Bang, menurut sih kalau saya nengok dari gaya Abang untuk penilaian suatu agama, Abang itu sangat pintar lah, ya kan? Jadi gini, kalau saya belajar dari gaya Abang, jadi gini posisinya, apa harus seperti Abang ini ya, sepintarnya bisa kita tahu hidup yang kekal. Nah, gitu. Apa seperti Abang ini yang bisa dapat yang hidup yang kekal? Gitu dia. Padahal nggak semua seperti Abang gitu. Bakal lebih di bawahnya banyak lagi. Apakah hanya seperti Abang ini kan gitu? Jadi sederhana aja menjawab itu. Ya. Belum ada manusia yang mati kemudian dia bisa menceritakan tentang kehidupan yang dialami di alam sana. Iya. Ya kan ya? Lalu bagaimana bisa mengetahui tentang kita masuk surga atau kita masuk neraka? Tentu dari kitab yang kita imani. Kan begitu? Iya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh tidak menduakan Allah. Mereka itu adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang mukmin. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada orang menurut Yesus, Yesus mengatakan itu, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti mereka tidak mengenal Yesus. Sampai dia tuhankan. Tapi kalau lari ke utusan sih Pak, kalau masalah utusan kan banyak utusan. Bahkan lah Yesus sendiri apa dia? Utusan. Nah utusan, kenapa dituhankan? Hah? Ya itu Tuhan. Itu seperti saya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Itu di mana? Itu Tuhan Pak, firman jadi manusia. Ya, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Udahlah Pak, kalau masalah itu kan cara berpikir masing-masing kan. Nah, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan cara berpikir saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup kekal. Nah, Anda kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anda dapatkan ilmu dari mana itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gini Bang, kalau saya sih gini, cara saya sih yang pernah saya dapat. Gimana aku bilang ya? Kalau akal sama pikiran saya tidak bisa saya menengok isi hati seseorang.
Nah gitu. Pintarnya apapun akal dan pikiran saya tidak bisa menengok isi hati seseorang. Nah gini Bang, jadi kalau masalah kita percaya siapa sendiri, saya merasa gini, bahkan saya bersaksi, kenapa saya bisa itu Tuhan saya. Nah, jadi banyak orang bertanya, kok bisa kau Tuhankan itu? Saya sekarang nggak tahu karena gitu. Tapi saya bulat dan besar kali bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Ya kalau misalnya masalah hidup kekal kan itu yang menentukan nanti Pak. Ya kan sudah ditentukan Yesus tadi. Kan dia sudah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan? Ya dia utusan juga Pak. Beda gini, kalau utusan seperti Bapak pandang, kalau misalnya gini, si nabi-nabi dahulu pun utusan juga kan Pak. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup kekal atau mau dikenal Tuhan sebagai Tuhan juga? Iya bisa. Itulah. Di mana Yesus katakan? Yesus itu firman Pak. Yesus firman. Memang nggak ada masalah itu. Sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Gini Bang, kalau kata Yesus nama, tapi kalau badan sama diri Yesus itu firman. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kejar ini hidup kekal. Hidup kekal itu Yesus dikenal sebagai apa? Kalau masalah kekal itu kan, ya siapa yang percaya kata Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang percaya bisa juga. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Utusan. Utusan. Terus kenapa Anda menuhankan Dia? Kalau Anda percaya mengenal Dia sebagai utusan? Karena Dia Tuhan juga. Gini Bang. Berarti Anda tidak mengenal Dia. Mengenal Dia. Jadi gini Bang. Ini apa? Ini Anda kenal sebagai apa? HP. Terus handphone. Kenapa Anda mengatakan itu HP dan itu juga adalah pisang? Salah itu Bang. Nggak kayak gitu. Nah tadi Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan kan? Bang, makanya abang nggak paham. Tadi Yesus mau dikenal sebagai apa, Dek? Sebagai utusan? Dia utusan, Pak. Utusan. Terus kenapa kamu mengenal? Terus kenapa kamu mengenalnya juga sebagai Tuhan? Karena itu firman yang diturunkan dari Roh Kudus ya. Itu beda ya kan ya. Berarti Anda ini anti Yesus, anti Kristus berarti Anda ini. Gini Pak ya. Karena sih kepintaran makanya di dalam apa belajar kita tentang Alkitab itu bisa kita bilang nggak dibutuhkan logika sama kepintaran. Karena logika sama kepintaran kita itu jujur aja bilang tidak bisa menengok hati isi Tuhan. Itu Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah dikasih isi hatinya kok. Kenapa Anda tambah-tambah? Kenapa Anda menambah-tambahkan lagi? Kenapa Anda tambahkan? Dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda menambahkan dan dia adalah Tuhan itu juga? Dari mana ilmunya? Itu bukan tambahan, Pak. Itu kepercayaan. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana itu? Abang percaya kalau Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah firman Allah? Iya. Alam semesta ini firman Allah. Saya juga firman Allah. Ya udah. Terus? Ya itu firman Allah, Pak. Sebagai saya juga sebagai firman Allah, saya juga. Apa utusan Bapak? Saya utusan Tuhan untuk ke bumi ini. Yakin Bapak? Yakin dong. Semua adalah utusan Tuhan. Kenapa Bapak gak percaya kalau Yesus gak utusan? Kenapa Yesus Anda kenal sebagai Tuhan? Bapak. Sementara dia utusan Tuhan. Gimana ya cara sampai saya? Tapi udah larang gini lah Pak ya. Ini diutus untuk menjadi HP. Kenapa Anda mengenalnya sebagai pisang? Saya nggak bisa memang menyampaikan apa seperti yang kami dapat ya. Ya, karena Anda membantah dalil, Anda membantah ucapan Yesus. Nggak sampai.
Itu benar, bahkan bang, kalau memang mana bilangnya, ya, tapi mentak apa duluan ya bang ya, bukan saya sih, saya jadi sombong atau saya, ya kalau abang bilang saya bodoh, saya menangkan nggak masalah juga kan gitu. Itu kan ya nasib kita masing-masing. Kalau kita percaya sama yang nggak pas nanti ya belum tentu. Itu kan urusan masing-masing. Itu maksudku. Ya tapi walaupun di dunia ini kurasa seperti saya merasakan, walaupun di dunia merasa saya bodoh, kau bodoh gitu, kau salah, kau gini, ya karena saya merasa bulat, nah gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Itulah makanya iman. Karena jelas dibilang kalau iman itu kan itu hidup saya. Ya, tidak dipaksakan bang. Cuman kan dalil Yesusnya ini yang kubahas. Kalau anda mau menuhankan kerupuk Ya. juga, itu kan hak anda. Mau menuhankan sendal jepit juga boleh. Cuman masalahnya ini Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kan gitu pertanyaannya. Mengenal dirinya sebagai apa? Kan itu. Iya Pak ya. Bahkan sih kalau membaca suatu apa kita pingin kita itu bang. Nah, ayat-ayat itu kalau kita nggak mendasarkan seperti yang sampaikan, kayak gini cara bacanya gitu ya kan. Kalau misalnya firman itu jatuh ke batu-batu, bahkan yang lain akan mengambilnya. Jadi firman itu pun memang jatuh harus yang tempat baik, gitu. Jadi nggak bisa semua asal-asal bisa membacakan firman. Bahkan iblis pun bisa mengajar kita tentang firman itu. Mungkin iblis lah yang mengajari ada ini karena berlawanan Itu dengan mungkin. ajaran Yesus. Itu mungkin. Kalau apa yang kami dapat seperti menuhankan Yesus seperti abang yang kami dapat nanti yang jadi kami nggak sesuai sama pikiran kami. Yang kami harapkan ya kami gini, kami nggak peduli lagi. Kami percaya gitu, kami kuat gitu. Jadi kalau ada pun orang membilang kalian bodoh gitu, ya karena kami bulat nggak peduli gitu. Karena yang membilang kami bodoh itu bukan Tuhan. Itu aja, bukan yang ada di dunia ini memang udah pernah siapa gitu ya kan membilang bodoh kalian. Hanya orang-orang biasa seperti kami juga. Nah, gitu. Maaf ya Bang duluan ya, saya menunjukkan cara apa saya ya Bangku ya. Iya, enggak apa-apa, itu hak saudara saya untuk. Saya sih semangat sih tengok Abang. Saya berdasarkan dalil, kalau saya tidak berani karena itu kitab saudara. Cuman saya lihat kitab saudara dengan adik ini bertentangan. Oke Bang, nggak masalah. Itu kan cara berpikir kita. Makanya di dalam membaca Alkitab itu Bang, banyak jangan salah membaca karena ada diajari kita mana kan Bang. Justru itu saya yang heran. Anda menasehati siapa di sini? Jangan salah membaca. Saya menunjukkan ke mana saya membacanya kan gitu. Ya, coba boleh tidak Anda baca Yohanes 17 nomor 3 itu? Yohanes 17 nomor 3. Jangan seperti ITG ya. Oke Bang. Ngarang-ngarang cerita dia, ngarang bebas. Yohanes 17 ayat 3 tadi Bangku. Siap. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masalah Bang, kalau menurut saya sih gak ada yang salah sih ya Bang ya. Saya nggak tahu menurut abang bisa sampai. Mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan kalau begitu? Emang itu Tuhan Bang, utusan kayak mana ya? Aduh. Tadi ada baca hidup kekal Bang, kurasa gini ya. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Itu hidup kekal kan? Mengenal Yesus sebagai firman itu diutus Bang untuk dunia karena kan. Iya. Oke. Mana ya? Cara mengutus ini kan beda Bang. Iya, enggak. Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Dah. Itu
Terus kenapa Anda tuhankan? Ya, utusan dari, kalau kita bilang dari tempat duduk. Dari tempat dari kerjaan. Iya. Ya, gitu. Diutuskan. Terus kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan? Dia Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Utusan, dia Tuhan. Utusan Tuhan kan pas diutusan Tuhan. Gimana cara mengapa? Berarti maksudnya Tuhan mengutus Tuhan. Inilah si Daud kan utusan juga, tapi kan Tuhan kan. Banyak utusannya di dunia ini sebelum. Nah, iya, saya tanya Anda, Daud utusan, Yesus utusan. Anda mengatakan Daud bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak gitu loh. Lalu bagaimana? Tuhan itu mengutus Tuhan. Aduh. Tapi Anda kan sudah membaca hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya udah, bisa aku bilang dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya. Iya, untuk umatnya. Oke. Ya, menurut saya itu ya. Iya, saya tepuk tangan dulu kalau begitu. Lalu Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Lain lagi nih. Bang, nanti kalau nanti muter-muter kan biasanya kalau kita kan jadi muter-muter nanti kamu ya. Iya, saya enggak. Anda mengatakan Yesus mengutus dirinya, berarti Bapa mengutus dirinya. Bapa masih ada enggak di atas, di langit? Itu kan firman bersama-sama dengan Allah, Bang. Ya udah gitu aja. Maaf. Mengutus dirinya maksudnya gimana? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada 5, 10, 11, 13, 20, 27, 26, 300, 400, 277. Tuhan Anda ada berapa? Tetap Tuhan kami satu. Makanya tetap Tuhan kami satu. Satu ini mengutus dirinya. Iya, utus. Berarti tidak ada lagi di atas kan? Enggak gini, Bang. Enggak gini ya. Tidak ada lagi di atas. Tidak ada lagi di atas. Ya, bahkan seberapanya lah dunia ini, Bang. Bahkan kakinya pun di tanah, kepalanya di apa kan gitu besarnya. Apanya kayak cara mengapakannya. Bahkan bisa diarah kayak mana ya? Maksudnya Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jadi pertanyaan dulu ada. Tuhanmu sih seperti kita ya. Atau ya, di dalam agamamu Tuhanmu itu bukan lagi seperti kita, tapi Tuhanmu itu manusia. Tuhanmu. Betul, Pak. Nanti jadi apa yang mutar-mutar? Tuhanmu satu, mengutus dirinya. Berarti kan Tuhanmu tidak ada lagi di langit kan? Tidak ada lagi di surga karena sudah turun ke bumi. Betul? Pak, Tuhan itu gimana bilang ya? Jangan gitu cara berpikirnya. Lalu saya harus berpikir kayak orang gila gitu. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Saya tidak tanya maha kuasanya, saya tanya jumlah Tuhanmu ada berapa? Satu ya. Ke bumi. Iya, bisa. Berarti sudah tak ada di langit. Ada. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Dua. Kalau menurut abang dua. Kalau menurut kamu? Termuter nanti. Kalau menurut kamu? Bahkan kalau menurut saya, Bang, di dalam Alkitab sejarahnya, kalau misalnya Roh Kudus siapa? Itu siapa? Tuhanmu. Ya, ini makanya kamu jujur. Tuhanmu satu atau dua atau tiga, jujur. Tuhan saya satu. Tapi di dalam sejarah itu satu. Tiga, Bang. Tiga. Bilang dong. Tuhan saya satu. Di dalam sejarah dia yang udah pernah melakukan semua apa yang dipekerjakan dia. Yang mana yang betul ini? Tuhanmu satu apa tiga? Nanti kalau masalah sampai sini memutar-mutar ya, Bang, nanti. Anda yang mutar. Anda mengatakan satu tapi lebih dari satu. Anda mengatakan satu tapi lebih dari satu. Karena itulah kepercayaan kami, pemahaman kami. Berarti Tuhan Anda tiga, tapi Anda anggap satu biar keren. Kan begitu. Gitu dong. Salah. Jujur, ya harus jujur. Jangan Anda mengatakan satu tapi tiga, itu nggak bagus. Itu ngibul namanya. Karena dewasa ini orang Islam juga lebih paham Bible daripada Kristen sendiri. Kalau Kristen kan hanya modal percaya saja, bukan karena proses belajar. Kalau kita misalnya sih untuk belajar jadi kita pintar nggak masalah.
Intinya Ya, paham. tapi kalau belajar untuk menjadi bodoh, Nggak mungkin kan gitu. ya inilah Anda. Tapi itu kalau Ya inilah Anda belajar untuk menjadi bodoh. Kalau bisa abang menentukan orang Kristen bodoh, kenapa nggak abang disembah semua orang? Lah kok jadi sembah? Orang yang berakal sehat itu tidak mungkin menyembah sesamanya makhluk. Menengok dari cara berpikir abang ini. Lah, sepintar-pintarnya manusia dia bukan Tuhan. Bukannya Yesus abang, sekarang abang begini. tuh ya, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? aduh, mutar-mutar nanti ya. Nah, makanya Anda melantik manusia menjadi Tuhan Anda yang dimana manusia itu sendiri bertuhan. Ini bang. Yesus tidak bertuhan. Yesus tidak bertuhan. Dia bertuhan, dia manusia. Berarti dia bertuhan. Berarti Anda menuhankan. Dari artinya dari utusan. Berarti Anda menuhankan sosok yang bertuhan. Anda datang, Anda datang kepada Yesus. Hormat Tuhan Yesus. Yesus juga hormat Tuhan Bapa. Anda menuhankan orang yang menuhankan sesuatu yang di luar dari dirinya gitu loh. Jadi sebenarnya agama Anda itu memang tidak layak untuk didiskusikan. Agama Anda itu hanya bisa dipercayai saja. Tidak bisa didiskusikan agama Anda itu karena tidak masuk akal. Agama Anda itu tidak masuk akal. Hah? Jadi menurut Anda masuk akal? Ya karena masuk akal lah bang. Oke. Tuhanmu Anda berapa? Tuhanmu Anda berapa? Satu. Yesus. Enggak, Tuhan saya ya Yesus ya. Yesus. Sampai kenapa nanti? Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Enggak, tunggu. Tuhannya bang siapa Tuhanmu? Satu. Saya Tuhan Allah. Yesus siapanya bang Yesus. Itu Tuhan saya. Terus jadi cuma satu, Yesus. Yesus berdua sama siapa? Yesus itu kan yang manusia di dunia bang. Yesus yang manusia. Katanya Tuhan tadi. Bang, aduh, kenapa kita itu jadi kenapa? Dulu waktu Yesus kalau kita nengok dari sejarahnya, Yesus itu waktu dia di dunia, orang nggak mempercayai itu Yesus Tuhan. Oh enggak, memang karena Yesus turun ke bumi mengajarkan dirinya utusan. Seperti manusia. Hanya Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang Yahudi, dia sampaikan semuanya tentang dirinya. Itu sudah doktrin. Itu sudah doktrin, itu beda. Itu doktrin. Itu doktrin dari barat. Gini bang. Tanya dulu, kalau misalnya orang percaya dengan abang seperti berbodoh, gini kan abang pandangan gini orang Kristen, kok bodoh kan gitu ya kan, dengan pemahaman abang, kan sering sih saya tanya ya abang, bodoh kali kalian, bodoh gini segala macam. Oh saya tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh. Atau gini, menuhankan manusia. Paulus yang mengatakan itu 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi abang ikut itu ya. Anda kan menuduh saya tadi mengatakan Anda bodoh. Dan Paulus itu sangat benar itu cara apanya itu. Ya dia merasa bodoh karena dia udah mengenal Yesus, mengenal Kristus. Iya berarti kalau saya menjadi Kristen saya jadi bodoh. Bukan jadi bodoh, tapi kami sadar bahwa kami bodoh. Nah, jadi kalau kita buktikan, Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya, Tuhan. Dia itu di dunia. Kalau sekarang Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Tuhan. Bang gini bangku ya. Kalau abang nanya sama saya, itu Tuhan. Sama saya karena saya percaya ini saya ingin buktikan kalau saya jadi Anda jadi Kristen, saya jadi bodoh, saya buktikan. Nah, Maria melahirkan apa? Abang naik sama saya? Iya dong. Tuhan.
Tua mana Maria dengan Tuhan? Tuhan mana? Tua mana? Tua mana Maria dengan Tuhan? Sekarang. Maria tua mana dengan Tuhan? Ya kalau dulu itu di dalam sejarahnya Tua Maria. Nanti abang, Pak, yakin aku karena abang, makanya aku bilang nanti kok aku bilang abang nggak paham kan abang nggak terima karena abang kan Tuhan Anda itu Tuhan baru. berarti kalau kata abang berarti kan abang memahaminya. Ya saya mendengarkan dari ungkapan adikku ini. Tua Maria daripada Tuhan. Tua Maria daripada Tuhan. Biar lagi nih Pak, itulah makanya aku bilang gini bangku ya. Pusing aku bang, pusing aku, Iya. pusing. Ya pusing nanti abang pusing, pusing. Yakin aku. Lebih tua Maria Nanti daripada balik nanti. Pusing nanti abang, yakin aku. yang menciptakan Maria siapa? Itu bukan kok diciptakan bang? Maria, siapa yang mengadakan Maria? Yang mengadakan Maria itu kan Tuhan. Ya kan kalau masalah sebelum Adam semua kan hanya Tanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Kenapa sekarang lebih tua? karena abang nggak punya tanya. Mana yang betul? Makanya gini bang, makanya aku bilang dari ini ada contoh kerasnya mana tahu bisa paham abangnya. Tapi nggak, maaf duluan aku anak kecil. Bahkan kalau nengok dari gaya abang udah pintar jago, bahkan lebih udah jago. Tapi sih nggak salah saya sampaikan mana tahu abang paham. Makanya aku bilang pikiran sama akal kita nggak bisa menengok isi hati seseorang. Sama seperti sama kita Tuhan. Jadi kalau kita hanya belajar dan menilai-nilai cara pikirnya Tuhan, itu sama doang. Lebih baik nanti suatu saat lagi ya. Biarlah Tuhan menyampaikan hatinya sama abang. Daripada abang mencari-cari hatinya. Bahkan susah dapat. Apalah di ini. Sok pintar. Iya. Macam. Bang, aku tadi minta maaf dulu abangku ya. Maaf duluan. Saya hanya dapat, nggak pernah dapat saya sih. Kamu gini bang, pikiran, akal dan pikiran kamu tidak bisa menengok isi hati kawanmu, sesamamu. Selain kawanmu itu menyampaikan asli duluan samamu gitu bang. Jadi kalau kita mencari isi hatinya itu, kayak mana pun kita mencari, walaupun dikasih dia kayak buku apa segala macam, bisa nggak kita dapat? Karena akal kami nggak bisa melihat aslinya. Maaf ya bang dulu, maaf ya bangku ya. Iya. Itu yang boleh. Boleh dengar. Maaf ya bang ya. Boleh. Iya. Jadi gini bang, bahkan iblis pun bisa menyampaikan hatinya sama kita. Tuhan pun bisa menyampaikan hatinya. Tapi kita nggak bisa mencari hatinya. Akal ini dikasih Tuhan untuk menemukan Tuhan, bukan dimatikan akal ini. Bukan disuruh dimatikan bang. Dan kita disuruh juga kayak mana kita memakai. Bahkan memakai akal ini sebagai contoh yang pernah saya dengar. Tengok buahnya, tengok pohonnya, dan tengok buahnya yang di bawah. Nah, gitu. Dan nggak bakalan beda buahnya, pohonnya sama buahnya. Nah itulah kalau akal dari yang pernah saya dengar ya bangku ya. Kalau kita memikir akal, nah gitu. Tapi maaf ya bangku ya. Saya sih, ya tengoklah bang, mudah kali aku mengikuti abang. Tapi maaf duluan, ya bang ya, karena sih sering saya dengar apa. Iya. Oke. Oke bang ya. Saya mau ini dulu bikin kopi dulu ya, campur masako. Oke bang. Bang Handi bisa naik Bang Handi? Oke. Enggak ya? Berarti saya tuh, bang ya, bisa turun ya bang. Di sini aja dulu, aku cuma bikin kopi aja pun. Aduh. Di sini aja, bikin kopi aja pun sebentar akunya. Di sini aja. Ini enak kok diskusi samamu. Enak. Daripada kayak IPG tadi itu. Bang Andi, saya bikin kopi dulu. Kandah sebentar. Silakan Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan yang menciptakan Maria. Gitu ya Pandia? Oke Pak. Ya, lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan Maria. Betul ya?
Kalau menurut seperti cara abang berpikir ke situ, ketawa, nah, ikut saya ketawa. Tapi kan itu tadi pendapatmu tadi. Ya, itu pendapat, tapi cara memahaminya beda. Nanti berbalik-balik bang. Tidak apa bang Kuya, nanti berbalik kalau ke situ. Ya, tadi kan kamu ngomong yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya bang, tapi sebelum ku jawab, saya jemaat biasa ya bang Kuya. Tapi Iya, sama. Saya juga masih belajar juga, Bang. oke bang, oke. Makanya dibawa saya tengok nggak pakai data kata ya wajar ya kan saya jemaat biasa. Oke bang. Tadi Yohanes 17:3 kan tadi saya dengar tuh. Yesus di situ sebagai apa? Di dalam sejarah itu bang, di dalam sejarah itu kan kehidupan yang sudah lewat. Kalau dibilang Yesus itu sebagai apa, itu sebagai manusia. Jadi waktu Yesus di dunia sebagai manusia, betul? Betul. Terus kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia naik dan orang mempercayainya. Situ Siapa yang menjadikan dia Tuhan? dia bukan menjadikan bang. Dia bukan menjadi. Paulus yang jadikan dia Tuhan. Ya kalau menurut abang, kalau saya sih yang memahami Paulus, dia hanya percaya. Itu datanya ada di Roma 14 nomor 9. Oke bang. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Iya bang. Jadi syaratnya Yesus jadi Tuhan tuh harus mati dulu. Oke bang. Terus siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa yang bunuh dia? Ya membunuh Yesus pak, orang-orang yang roh apa di situ yang pas dia hidup di dunia itu. Rencana siapa penyaliban itu? Kalau masalah rencana sih, ya maaf ya bang. Tapi bisa sih bawa cara saya paham. Boleh, nggak apa-apa, bebas. Ya Bebas. terima dibawa. Nanti kau nggak salah gini kan. Tapi sih gini bang, kalau masalah penyaliban itu di dalam saya memahami, bahkan saya sering dengar ya kan, karena kita kan Kristen. Itu penyaliban bisa kita samakan kayak kekerasan kan gitu. Bahkan Iya, kekeras. Siapa yang merencanakan itu? kalau merencanakan itu bisa kuapakan dari iblis itu bang. Oh, Itu tapi ya, sama-sama dengan iblis yang merencanakan gitu ya. oke bang, gini, apa yang dialami Yesus itu, apa yang dialami dia yang kita pandang di bumi itu kian yang kita terima. Memang itu iblis jahat ya. Bisa, itulah yang kita terima. Makanya dibilang, jadi Yesus itu menyerahkan dirinya kepada apa yang mau kita kian terima gitu bang. Tapi memang itu iblis jahat, sampai Tuhan dibunuh loh. Beda bang. Loh, kan Yesus Tuhan, mati Ya. yang salib. Iblis bunuh Tuhan loh itu. Ya tapi kan posisinya di situ kan Tuhan itu manusia seperti kita. Oh jadi iblis bunuh Tuhan manusia. Iya bisa. Karena Tuhan itu nggak mungkin mengapakan ya kan, membuat seperti begitu jahatnya. Kita kini ya, kalau saya ya seperti saya lah seandainya hidup di sana, karena saya selalu berbuat dosa bahkan nggak percaya. Saya diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu pasti wajib apa yang dilakukan sukanya sama saya. Tapi Tuhan sayang sama saya dan dia mau melepaskan saya dari genggaman iblis. Gitu. Jadi dia menyerahkan dirinya. Makanya itu salib itu dijelas itu kasih. Masa menyerahkan diri sih kayak apa aja. Ya, tapi nanti ya itulah makanya aku bilang Pak, biarlah hati Tuhan yang menyampaikan sama orang-orang yang Tuhan siapa lagi? Ya, hati Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan kamu tadi ditanya sama Bang Joma, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu Pak. Siapa? Yesus, Roh Kudus, Allah. Itu dua. Menurut Bapak. Kalau menurut saya Coba. Kalau Tuhan kamu satu siapa? Coba sebutkan. ya Allah pencipta, Allah semesta, ya pencipta raja segala raja, ya kan. Siapa itu?
Siapa itu? Ya Allah pencipta. Siapa kita ya? Si orang Batak yang viral sekarang ya. Nggak bener kau Bandi itu kau. Kau umurnya berapa Bandi? Abang saya masih 28. 28 masih muda. Oh udah dewasa itu 28 mas. Sebentar lagi 29. Iya sih. Iya. Udah Tapi dekat. kamu dulu Pak, penasaran kali aku nengok muka Bapak. Ya mana tahu ya kan jumpa di mana-mana ya kan jadi bisa kita. Saya lagi nyetir. Nggak bisa kayak. Yang Saya lagi Pak, di luar negeri juga nih, di Burundi saya. oke Pak, hati-hati lah Pak, Bapakku ya. Nanti gara-gara kayak gini nanti nggak fokus Bapak. Enggak, ini saya lagi parkir. Saya lagi parkir di rest area. Oke Pak, semangat Bapakku. Hati-hati di jalan. Jadi di surga itu ada berapa Tuhan? Di surga itu berapa Tuhan? Satu Pak. Siapa namanya? Gak ada namanya. Ya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada 3. Itu satu Pak. Kok bisa 1 ada 3? Bisa. Andi kau itu masih bisa lah berpikir sehat. Jangan terlalu terdoktrin lah, pakailah akal sedikit. Bang, gini Bangku ya. Rasa karena tindakan saya itu, saya udah kayak mana aku bilang, entah apapun yang terjadi nanti, setelah saya meninggalkan, entah saya tidak diterima, tapi saya nggak peduli lagi Pak. Nah gitu. Jadi sekarang Maria Tuhannya siapa Maria? Tuhannya siapa Maria? Ya Tuhan seperti kita Pak. Ya siapa yang saya kan Tuhan saya ya. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhan. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria. Itu Iya. Allah kita alam. Bukan Yesus. Yesus Roh Kudus ya. Tapi nggak tahu juga siapa Tuhannya. Biarlah Tuhan yang nanti menilai itu siapa Tuhannya. Dan Tuhan juga Kan anaknya Maria Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Alkitab aja ya Pak ya, menurut Alkitab ya Pak. Kalau di dalam sejarah Alkitab sih yang kita dengar, bahkan yang diakui, dipercayai Yesus Tuhan. Mandik, saya mau nanya, kau waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak? Mengalami musibah? Ya pernah lah Pak. Waktu kecil, mungkin pernah jatuh dari Kereta, pernah. Iya, pernah. Ya mungkin kena kepala mungkin, trauma. Enggak ya? Aman ya? Aman. Ya udah kalau aman lah. Nah itu Pak. Masalahnya Pak. Ya udah nanti lu belajar lagi aja, jangan terlalu doktrin lah, pakailah akal sedikit lah ya. Akal kami Pak nggak bisa menengok hati Tuhan kami. Makanya Kak, jujur aja seperti saya, aku nggak mau memakai akal saya. Saya berharap hati Tuhan itu menyampaikan sama Kalau kita. kamu punya duit 100.000 nih Bandi, Ya, terus kau belanjakan 70.000, kembali berapa? 30. Ya, pintar kau masalah duit. Masalahnya apa Pak? Itu kan hal biasa. Hal biasa. Tapi kalau masalah Tuhan kok kamu nggak pintar-pintar gitu? Itu menurut Bapak. Dan saya nggak percaya sama Bapak, saya percaya sama Tuhan saya. Oke Pak, udah banyak semuanya. Iya ya, istirahat dulu ya Pandia. Tahu ada Terima lagi. kasih ya Dea. Itu Pak. Jadi kalau ongkeng Bapak masih senang hati awak. Entah jumpa di mana-mana bisa ngopi ya kan Pak. Tapi nggak bisa, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, makasih deh Pandi. Mina, selamat pagi. Pagi, Islam Kristen? Kristen. Kristen, oke. Bang Mr. Jack, selamat pagi. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang Mr. Jack, Ya udah Hermina aja dulu. Ada yang mau disampaikan Bu Hermina? Mau nanya apa? Mau menanggapi judul itu? Tidak, tadi kan pertanyaan yang tentang Tritunggal itu kan, yang kalian bilang 3 Tuhan kami kan. Apa? Yang kalian bilang 3 Tuhan kami. Enggak. Saya nggak pernah bilang 3, cuman ada nama berbeda 3. Loh.
Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ada berapa? Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ada berapa itu? 3. Ada berapa itu, Bu? 3. Ya, 3. Kalian mau tahu penjelasannya gimana? Kamu udah dijelaskan Tuhan Anda 3. Apa yang dijelasin lagi? Sekarang saya jelaskan biar Anda paham kenapa dia disebut Tritunggal. Ya, silakan aja, nggak apa-apa. Ya. Begini, pertama kalinya kan manusia diciptakan dari Adam dan Hawa kan sudah berdosa. Jadi Bapa menciptakan Tuhan Yesus itu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Jadi Bapa menciptakan Tuhan. Sebenarnya wujud Bapa itu sendiri. Enggak, tadi Ibu mengatakan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Bukan, Loh, tadi ngomong gitu loh. Dengar dulu aku ngomong. Iya, silakan. Silakan, Bu, terusin, Bu. Manusia pertama kali udah diciptakan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, diciptakanlah Tuhan Yesus sebagai manusia itu sendiri supaya memulihkan hubungan Bapa dengan Bapa. Tadi benar kan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Bu, wujud Bapa itu sendiri yaitu Tuhan Yesus itu sendiri supaya Tadi Anda bilang Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Kamu paham nggak penjelasan saya? Benar bahasa Indonesia kok. Bapa menciptakan Tuhan Yesus, paham. Tuhan Yesus itu sendiri dialah Bapa menjadikan dirinya manusia supaya hubungan manusia dengan Bapa itu kembali pulih. Berarti Bapa pernah jadi manusia. Jadi Bapa pernah jadi manusia. Bapa menjadi manusia maksudnya? Tadi Anda bilang Bapa menjadi manusia, betul? Karena sejarahnya manusia kan sudah pertama kali manusia diciptakan Adam dan Hawa, ya enggak? Saya nggak nanya itu, Bu. Tadi Anda ngomong Iya, penjelasan Bapa menjadi awal. manusia. Kenapa Bapa menurunkan Tuhan Yesus itulah dirinya sendiri supaya hubungan manusia dengan Bapa Tuhannya yang di atas kembali pulih, diciptakanlah Tuhan